Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini Tuhan memberikan kepada kami tubuh yang sehat. Dan saat ini Tuhan kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami akan bersama-sama belajar. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati pikiran kami. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Supaya kebenaran firman-Mu kami dapat mengerti, kami dapat menangkapnya. Dan kebenaran itulah ya Tuhan yang akan menguatkan hidup kami, yang akan menuntun langkah demi langkah kami ke depan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama melanjutkan pembahasan kita dari kitab Efesus, saudara. Kitab Efesus pasal yang ketiga. Hari ini kita sampai pada Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Saya akan membaca untuk saudara di awal renungan ini ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan, Efesus 3 ayat 14 dan 15. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah doa dan kesempurnaan kasih Kristus. Doa dan kesempurnaan kasih Kristus. Saudara, doa adalah satu relasi antara manusia dengan Allah, yang di dalamnya saudara kita bisa berkomunikasi, berbicara dengan Tuhan. Kita bisa memohon sesuatu kepada Tuhan. Kita meminta, kita memuji, bahkan kita mengakui keberadaan Allah yang transenden, Allah yang tidak terbatas, yang melampaui segala yang ada itu. Itulah doa. Menjadi satu sarana kita berbicara dengan Tuhan. Martin Luther mendefinisikan doa sebagai berikut. Doa merupakan kebutuhan pokok orang percaya. Doa merupakan kebutuhan pokok orang percaya. Doa merupakan kebutuhan yang paling penting bagi orang-orang beriman. Saudara, Paulus adalah seorang yang selalu memberikan teladan di dalam hal doa. Sesibuk apapun, dalam situasi kondisi apapun, keberadaan yang bagaimanapun, Paulus selalu memberikan sebuah teladan yang sangat indah sekali, yaitu tetap berdoa. Saudara, di dalam perikop yang kita baca hari ini, saudara, Rasul Paulus memberikan sebuah teladan bagaimana cara berdoa, apa yang menjadi isi doa, dan kepada siapa harus berdoa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, saudara, Rasul Paulus memberikan contoh sikap di dalam berdoa. Di dalam ayat yang ke-14 bagian yang pertama dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Saudara, di sini dikatakan Paulus sujud kepada Bapa. Dia bersujud, dia berlutut. Di dalam bahasa Yunani dikatakan gonu. Dia berlutut, dia bersujud. Pertanyaannya adalah, saudara, apakah berdoa harus berlutut? Apakah berdoa harus bersujud? Saya rasa tidak. Tidak penting bagi sikap untuk berdoa harus berlutut atau duduk atau berdiri. Tetapi yang terpenting bagi saya adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap hati kita ketika kita berdoa menghadap kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, Paulus juga mengajarkan bukan hanya sikap di dalam berdoa, tetapi Paulus juga mengajarkan kepada siapa kita berdoa. Kepada siapa kita berdoa. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 14 bagian yang kedua dikatakan, aku berlutut kepada Bapa.
Saudara, di dalam kitab Efesus ada 7 kali kata Bapa itu disebutkan. Ada orang yang pernah bertanya kepada saya, apakah berdoa harus diawali dengan kata Bapa kami yang di surga? Ataukah boleh enggak di dalam doa itu saya mengawali ya Tuhan? Atau boleh enggak kita berdoa dengan mengawali ya Roh Kudus? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa kepada salah satu pribadi Tritunggal sama dengan berdoa kepada semua. Karena ketiganya adalah satu. Saya ulangi sekali lagi. Berdoa kepada salah satu pribadi Allah Tritunggal sama dengan berdoa kepada semua. Karena ketiganya adalah satu. Berdoa kepada Allah dan hanya kepada Allah saja jauh lebih penting daripada pertanyaan kepada pribadi mana dari Allah Tritunggal kita seharusnya berdoa. Saudara boleh berdoa diawali dengan Bapa. Saudara boleh berdoa diawali dengan ya Tuhan. Saudara bisa berdoa diawali dengan ya Roh Kudus. Karena ketiganya adalah satu. Kepada siapa kita berdoa? Kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saudara, apa yang menjadi isi doa Rasul Paulus? Sangat menarik sekali kalau saudara membaca di dalam isi doa Rasul Paulus. Di dalam kondisi dia di penjara. Dia berdoa bukan untuk dirinya. Dia berdoa bukan untuk kebebasannya. Tetapi dia berdoa untuk orang lain. Dia berdoa syafaat. Sudah perhatikan di dalam ayat 16 sampai 19. Apa yang menjadi isi doa Rasul Paulus? Saudara, ketika saya membaca ayat 16 dan 19, saya malu secara pribadi. Malu kepada firman Tuhan. Malu kepada Rasul Paulus. Kenapa? Karena seringkali ketika saya berdoa hanya untuk pribadi. Saya hanya berdoa untuk pergumulan pribadi. Tetapi Rasul Paulus, dia ajarkan kepada kita isi doa yang berkenan kepada Tuhan. Bukan berarti berdoa untuk kepentingan pribadi tidak boleh. Tetapi menjadi fokus dari Rasul Paulus adalah dia berdoa untuk jemaat. Dikatakan di dalam ayat 16, supaya jemaat dikuatkan, supaya jemaat diteguhkan oleh Allah. Itulah salah satu isi daripada doa Rasul Paulus. Dia berdoa kepada Allah, dia memohon kepada Bapa, dia berlutut, dia bersujud supaya jemaat di Efesus menjadi jemaat yang dikuatkan, menjadi jemaat yang diteguhkan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, isi doa Rasul Paulus supaya jemaat di Efesus mampu mengerti, mampu memahami, mampu untuk mengenal kasih Kristus itu. Saudara baca di dalam ayat 17. Supaya jemaat mengerti, memahami, mengenal kasih Kristus yang panjang, yang lebar, yang tinggi, yang dalam itu. Saudara, ketika bicara tentang lebar, panjang, tinggi, dan dalam, maka saudara akan ingat satu pelajaran matematika, saudara, yaitu kubus, saudara. Kubus melambangkan kesempurnaan, kesempurnaan daripada kasih Allah itu. Sebuah lagu yang berusaha untuk melukiskan betapa besar kasih Allah kepada manusia dikarang oleh Frederick M. Lehman dengan judul Kasih Allah. Tetapi lagu itu, saudaraku, apakah bisa melukiskan kasih Allah yang 100% besar itu? Tidak. Kasih Allah terlalu besar untuk dilukiskan. Kalau Alkitab mengatakan betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus itu. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat mampu mengerti, mampu memahami dengan betul betapa besar kasih Allah kepada diri mereka. Saudara, memahami, mengerti, mengenal kasih Allah dengan benar akan berbanding lurus dan akan menjadikan iman kita teguh, kuat, dan kokoh. Tetapi akan terjadi sebaliknya jika kita tidak memahami, tidak mengerti, tidak mengenal kasih Allah dengan benar. Maka iman kita akan menjadi rapuh. Kita akan mudah digoyahkan. Kita akan mudah lari dan meninggalkan Tuhan. Karena itu Rasul Paulus merasa sangat penting untuk berdoa supaya jemaat di Efesus menjadi jemaat yang mampu untuk mengenal
mampu untuk memahami, menyadari betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasih Kristus itu kepada mereka. Isi doa Paulus yang ketiga, kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-19, Rasul Paulus berdoa supaya jemaat di Efesus dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Artinya saudara, jemaat Efesus didoakan oleh Paulus supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu setiap hari disempurnakan oleh Kristus. Menjadi pribadi-pribadi yang sempurna dan memuliakan Allah. Dan itulah yang menjadi kerinduan dari Rasul Paulus. Sudah dikasih oleh Tuhan, itulah isi doa dari Rasul Paulus. Dan ini menjadi berkat buat saya. Menjadi teladan bagi saya secara pribadi. Bagaimana di dalam pelayanan itu kita mendoakan supaya jemaat di mana kita melayani, mereka kuat, mereka teguh. Di jemaat di mana kita melayani, mampu mengerti, memahami, mengenali betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasih Kristus itu. Dan di dalam pelayanan itu kita berdoa supaya jemaat di mana kita melayani dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Menjadi jemaat yang semakin hari menjadi semakin pribadi yang disempurnakan. Saudara, Rasul Paulus menutup doanya dengan sebuah pujian doksologi. Di dalam ayat yang ke-20 sampai 21, Paulus memuji kebesaran Tuhan. Dia mengatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Paulus mengungkapkan, memuji Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada yang kita doakan dan pikirkan. Dan itulah Allah kita. Dan Paulus juga mengatakan di dalam doksologinya, bagi dialah kemuliaan. Karena hanya Kristus, hanya Tuhan yang patut untuk dimuliakan dan ditinggikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan berhenti berdoa. Karena justru di sanalah letak kekuatan kita sesungguhnya. Dan hari ini Tuhan juga mengungkapkan kebenaran yang luar biasa. Allah sedemikian besarnya mengasihi kita. Mari kita juga mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, dan raga kita. Dengan hidup taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan mengajarkan kepada kami satu kebenaran yang sangat penting. Tentang doa dan juga tentang kesempurnaan dari kasih yang Tuhan telah tunjukkan dengan kematian-Mu di atas kayu salib. Engkau mengasihi kami. Bahkan kasih-Mu Tuhan tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dan hari ini kami mau belajar untuk mengasihi Engkau segenap jiwa, raga, dan tubuh kami. Kami mau taat kepadamu. Kami mau setia kepadamu. Tuhan, pagi ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga saudara-saudara kami. Tuhan juga memberkati setiap usaha pekerjaan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.